pemirsa, baru saja kita mendengarkan national anthem dari kedua negara, baik Indonesia dan juga Australia. Kita sudah melihat jajaran line up yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, baik dari Indra Safri dan juga dari Ocon. Dan kita melihat memang Evan Dimas, ada Raffi Murdianto juga akan diturunkan dalam pertandingan sore hari ini. Kita juga masih menunggu, Bung, kira-kira akan seperti apa pertandingan babak pertama. Ya, ada Raffi Murdianto, kemudian tanpa Maldini, tanpa Zulfiani. Betul. Masuknya Paul Sitanggang di akhir pertandingan mampu mencetakkan 1 gol, kemudian juga memasukkan tetap Muhammad Hadianto yang dalam kondisinya masih sebenarnya belum fit ya. Ya, ada 3 nama pemain yang berlabelkan klub-klub Eropa bahkan dunia. Di sana ada Cameron Burgess dari Fulham, Chris Ikonomidis dari Lazio, ada juga Peter Skeptis dari Stoke City. Ini apakah yang harus diwaspadai dari ketiga pemain ini? Iya, kecepatan ya, kemudian visi bermainnya, terutama bola-bola flank ya, bola-bola silang yang selalu yang dikhawatirkan para pemain kita selalu terkendala ketika mendapatkan bola-bola silang. Ya, lalu juga apa yang bisa Anda harapkan dari permainan Evan Dimas dan kawan-kawan dalam sore hari ini? Ini dia line up dari Indonesia: Raffi Murdianto, Putu Gede, ada Fatur Rahman, Evan Dimas Darmono, lalu juga Hargianto, ada Dinan Javier, Muklis Hadining, Muhammad Sahrul Kurniawan, dan tentunya juga sejumlah pemain ini adalah pemain pengganti dari Indonesia. Ya, di Nipali sepertinya dicanangkan terlebih dahulu. Ya, dengan masuknya Muklis Hadi, dia membantu target man, kemudian Dinan Javier memposisikan posisi yang ditempati oleh Maldini. Ini dia kesebelasan dari Australia. Ada Turtle sebagai penjaga gawang, dan tentunya juga ketiga pemain yang tadi kita sebutkan menjadi andalan tentunya bagi Australia, dan ini juga pemain pengganti bagi Australia, Bung Supri. Ya, apa yang harus dilakukan oleh Evan Dimas dan kawan-kawan pada babak pertama? Ya, mengembalikan jati diri permainan mereka. Karena ini partai krusial, partai penting untuk mereka mampu bisa lolos ke babak selanjutnya. Betul sekali, karena memang permainan sesungguhnya timnas Indonesia itu berada pada babak kedua saat berhadapan dengan Uzbekistan. Mereka bisa mendominasi dan bisa menguasai jalan pertandingan. Ya, lengah seperti itu lengah di menit-menit awal, sehingga kecolongan 1 gol, kemudian juga Evan Dimas banyak membuang peluang. Ini yang harus mereka perbaiki, memanfaatkan sekecil peluang menjadikan gol. Dan tentunya juga mereka bisa harus menikmati permainan ini, karena faktor yang menjadi kunci kesuksesan juga bagi Indonesia ketika mereka bermain sangat enjoy, sangat happy, sangat fun. Semua kreativitas bisa keluar dengan baik. Baik, Bung Supri, kami akan segera mengajak Anda untuk menyaksikan pertandingan secara langsung antara timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Australia, langsung dari Stadion Tungguna Stadium Yangon. Dan saya Ibnu Jamil mengucapkan selamat menyaksikan. Tentunya pertandingan ini akan dipandu oleh rekan kami Bung Adi Ahai Gunawan dan juga Bung Supir. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Ya, terima kasih Bung Ibnu Jamil. Selamat sore pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang maha penting buat Indonesia untuk membuka peluang yang maju ke babak perempat final di kejuaraan AFC Cup Under-19 di Myanmar. Di Stadion Tuana Indonesia akan menghadapi Australia, di mana di pertandingan pertama di stadion yang sama Indonesia menelan kekalahan 1-3 dari Uzbekistan, sedangkan Australia mampu bermain imbang dengan satu tim lainnya yaitu Uni Emirat Arab 1-1. Baik pemirsa, di mana pertandingan ini Indonesia menurunkan pemain yang dicadangkan di pertandingan pertama yaitu Raffi Murdianto dan Dilan Muklis. Sedangkan ada 5 pemain baru di tubuh Australia, Bung Supri. Ya, di situ ada Seindah Una, kemudian Sanon Brady, kemudian juga Joshua Sukirio. Memang primitifnya di para pemain yang pertandingan pertama tidak begitu memperlihatkan kontribusi, sehingga Paul Ocon mencoba untuk memaksimalkan peluang dan mendapatkan poin yang sempurna. Lemparan ke dalam buat Australia nampak akan dilakukan oleh Shane Dekunya yang menggantikan posisi dari Daniel Alesi. Omasnya Woodcock, nomor punggung 15 yaitu Woodcock.
Indonesia, nampak Putu Gede. Evan Dimas, ada Elhamudin Armain, kuasai bola para pemain Indonesia. Argianto, Putu Gede, ada Dinan Javier, Woodcock, belakang dia ada Galloway, Gligor, kapten kesebelasan, kembali pada Woodcock, umpan terobosan langsung kepada nomor punggung 7 yaitu Shannon Brady. Nampaknya Australia cukup optimis bermain atau cukup yakin bermain menghadapi Indonesia, Bung Supri. Iya, dengan kualitas dan kapasitas para pemain yang mereka miliki, ada beberapa pemain yang berkiprah di liga-liga Eropa. Memang lihat bagaimana Paul Ocon, walaupun selalu mewaspadai kekuatan dari Evan Dimas, karena Paul Ocon mengatakan bahwa timnas U19 mampu bermain bola dengan sangat baik, tidak hanya mengandalkan fisik yang harus dimaksimalkan oleh para pemain kita. Terbukti pertandingan pertama walaupun memang belum memberikan hasil yang maksimal, tapi di babak kedua mereka sudah kembali ke top perform mereka. Yang umpan-umpan terobosan seperti ini, Bung, yang di pertandingan kemarin mampu membuat repot pertahanan Indonesia. Ya, 25 menit awal memang 2 gol tercipta dengan cepat. Para pemain kita kurang fokus dan konsentrasi, kemudian begitu gede, begitu longgar atau begitu lengah, sehingga 1 gol pun juga berasal dari kesalahannya. Dan 2 gol dengan penalti yang diciptakan oleh Fatur Rahman itu merupakan 2 kesalahan yang diciptakan para pemain Indonesia sendiri. Ya, 10 menit awal selalu para pemain kita, terutama di babak pertama, harus fokus dan konsentrasi bagaimana kesiapan setiap individu para pemain dan kesiapan setiap lini yang harus memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya untuk mengcover para pemain satu dengan yang lainnya. Lempar ke dalam buat Australia, nampak Woodcock akan melakukan lempar ke dalam, relay Paul Woodcock. Masih Woodcock angkat dia kotak penalti, masih bisa diantisipasi para pemain Indonesia. Nampaknya Paul Sitanggang mendapatkan awalan yang cukup ketat dari Gligor. Masih Australia menguasai bola sepenuhnya. Ada Hargianto, Evan Dimas. Di pertandingan pertama Hargianto sering membuat kesalahan dan juga Fatur Rahman. Ya, memang sebenarnya kekuatan lini tengah timnas kita adalah ada Zuzian, kemudian Hargianto, Evan Dimas. Paul Sitanggang masuk dengan progres yang sangat baik, tapi dalam 2 bulan terakhir memang apa yang dimiliki oleh Hargianto jauh dari harapan. Supply-supply-nya selalu kurang begitu akurat, kemudian supportnya untuk second line itu juga masih selalu tertinggal. Burgess, Galloway, pada Woodcock. Umpan panjang ke depan masuk kepada Shannon Brady. Berhasil dikuasai oleh Putu Gede. Indonesia menguasai bola. Entah lagi ada Gligor, Burgess, Galloway, masih ada Shane Dekunya. Bagus sekali Paul Sitanggang, Evan Dimas, Argianto langsung ke depan. Dan Dinan Javier berusaha mengejar bola, namun bola yang terlalu cepat, sulit untuk diraih kanan luar Indonesia. Dinan Javier, Ya, sangat disayangkan ya bagaimana upaya Evan Dimas sangat baik, tapi bolanya masih begitu keras, begitu tajam. Apabila Evan Dimas mau memberikan bola-bola terupas, ini menjadi bola kesukaan dari Dinan Javier. Dengan kecepatannya dia mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam. Paul Sitanggang, Sahrul Kurniawan, Samuyama Pranata dan Paul Sitanggang yang menciptakan 1 gol ke gawang Uzbekistan di pertandingan pertama. Fatur Rahman, ada Evan Dimas, pada Hargianto, langsung ke depan Hargianto, ada Dinan Javier berusaha mengejar bola, dibuang nampaknya oleh Woodcock.
Ya, 2 kali ya para pemain kita mencoba dengan kecepatannya Dinan Javier mencoba selalu untuk mengoptimalkan bola-bola direct yang walaupun sebenarnya tidak begitu efektif ya, karena dengan perbedaan tinggi badan atau postur yang sangat tinggi para pemain belakang dari Australia memungkinkan kecepatan para pemain kita ketika mendapatkan bola-bola direct memang masih sangat sulit untuk menguasai bola. Rebutan bola di udara nampaknya mampu dimenangkan para pemain Indonesia, namun sayang bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja buat Australia. Tentu Australia bukan tim main-main di kawasan ini, meski pernah dibantai Vietnam 5-1. Australia saat masih di Oceania merupakan langganan Piala Dunia Junior, Bung Supri. Ya betul, tim yang selalu masuk dari awal tahun 81 sampai 2013, kemudian empat besar 2 kali berturut-turut tahun 91-93. Ini memperlihatkan bahwa mereka adalah mempunyai regenerasi atau pembinaan usia dini yang sangat baik, terutama untuk level U19. Hanya menurut wasit Abdurrahman Abdu dari Qatar meminta tendangan bebas untuk Australia ini diulang. Burgess, center back Australia, mempunyai postur sangat tinggi. Ada Shannon Brady, Shane punya maksudnya. Saja terlepas tadi nomor punggung 14 De Silva. Ada Dianto, Evan Dimas Darmono, ke kanan dia ada Dinan Javier, masih Dinan, Evan Dimas, Paulo Sitanggang maksudnya, masih Paulo, Liuk Livia, ada Evan Dimas, nampaknya terlalu lama tadi Paulo Sitanggang. Ya, momentum hilang ya Bu, bagaimana ketika Paulo Sitanggang mampu menguasai bola, harus berani memainkan bola-bola 1-2 ataupun bola-bola terupan. Karena faktor kecepatan ini yang selalu dikhawatirkan atau ditakuti atau diwaspadai oleh Paul Open sebagai pelatih dari tim nasional Australia. Paulo Sitanggang menguasai ini para pemain Garuda Muda Indonesia. Ada Hansa Muyama Pranata, Paulo Sitanggang masih memainkan bola. Paulo Sitanggang, ada Hargianto ke kiri, dia ada Fatur Rahman, masih Fatur Rahman menguasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Hargianto, ada Evan Dimas, lebar dia ke kanan, ada Putu Gede, Dinan Javier, menguasai bola. Dinan Javier, bukan sebuah pelanggaran, umpan terobosan. Ada Brandon Borello, bukan sebuah pelanggaran meski tadi terjatuh Borello yang menciptakan 1 gol ke gawang Uni Emirat Arab kemarin saat bermain imbang 1-1 di pertandingan pertama. Tentu Indonesia harus mampu memenangkan pertandingan ini, Bung, untuk memperbesar atau menjaga peluang maju ke babak perempat final atau menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia, Bung. Iya, memang kemenangan memang sepertinya hukumnya wajib, karena dengan kemenangan lah mereka mampu ke babak berikutnya, ke babak perempat final. Kemudian yang lebih mereka tekankan adalah bagaimana ketika mereka mampu memanfaatkan peluang, karena penyelesaian akhir di pertandingan pertama ketika melawan Uzbekistan menjadi sesuatu yang harus diperbaiki oleh Coach Indra Safri. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Grigor terhadap Paulo Sitanggang. Langsung pada Ilhamuddin Armain, merebut bola dengan Garwe, masih Garwe. Daniel, belakang kepada Burgess. Pelanggaran dilakukan, nampaknya pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang harus hati-hati untuk para pemain Indonesia. Betul, Fatur Rahman, kemudian juga Sahrul di pertandingan pertama pun juga sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya tidak mengancam gawang Garuda Muda, tapi dengan pelanggaran yang mereka lakukan, bola-bola servis ini yang mengundang bencana untuk gawang dari Garuda Muda. 2 kartu kuning sudah didapatkan Sahrul Kurniawan, karena di pertandingan pertama pun Sahrul juga mendapatkan kartu kuning. Tentu ini adalah sinyal yang cukup mengkhawatirkan buat Indonesia di pertandingan selanjutnya. Sahrul Kurniawan
Scott Galloway. Sain Bekunya. Hasil debut bola tadi oleh Paulo Sitangga, Ilhamuddin Armain. Tengah ada Evan Dimas Darmono. Putu gede. Jauh daripada Dinan Javier. Masih Javier. Putu gede. Sahrul Kurniawan. Adam tadi nampaknya nomor punggung 14 Daniel. Sulit nampaknya para pemain Indonesia untuk menerobos jantung pertahanan dari Australia. Ya, belum ada terskema dengan baik gaya permainan para Garuda Muda, terlalu memaksakan, terutama dengan Yahdian Javier berapa kali selalu memaksakan ketika bola sudah dikuasai, ada marking para pemain Australia, dia tidak mencoba untuk back pass. Daniel Silva, Daniel Peter tekanan pada Galway. Sain Bekunya, Burgess, masih Burgess ke depan langsung ada Joshua Sotiro, masih Joshua. Hasil debut para pemain Indonesia. Kuasai bola kuning para pemain Indonesia. Masih 0-0 hingga menit ke-14. Fatur Rahman, ada Ilhamuddin Armain, Evan Dimas Darmono. Sedikit lebih baik nih di awal-awal menit ini dibanding pertandingan pertama di menit awal saat melawan Uzbekistan. Ya, mendominasi, mengambil inisiatif. Kita sampai dengan menit ke-13 ini para pemain kita sudah memiliki, sudah mendapatkan ikhtiar bagaimana ketika mereka mau mencoba untuk membongkar ini pertahanan dari Australia. Variasi serangan harus diperbanyak lagi. Sayan Brady berbahaya, shooting langsung tadi, namun terlalu jauh. Shooting dari nomor punggung 9 Brandon Borello yang menciptakan gol ke gawang Uni Emirat Arab kemarin. Ya, pemain Brisbane ya, catnya baru 7, kemudian juga usianya juga masih muda, 19 tahun, Brandon Borello. Mempunyai kekuatan dalam melewati pemain belakang, ini yang harus diwaspadai oleh Adisambo yang Pranata, kemudian juga Sahrul Kurniawan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Joshua Sotiro terhadap Dinan Javier. Nampak Hansa Muyama Pranata. Ardianto langsung dia ke depan. Umpan yang sangat cantik dari Ardianto kepada Ilhamuddin Armain. Belakang dari Fatur Rahman. Evan Dimas Darmono. Ardianto. Ada Sahrul Kurniawan melebar dia ke kanan. Ada Putu gede. Bagus kepada Dinan Javier, masih Dinan Javier, cantik sekali Dinan, masuk kotak penalti. Terlalu lama kehilangan kesempatan tadi atau momen untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti Bung Supri. Ya, ini yang saya katakan ya, bagaimana momentum selalu hilang ketika bola sudah dikuasai dengan sangat baik oleh Dinan Javier. Berapa kali dia sudah mendapatkan peluang untuk melakukan crossing, selama ini selalu menjadikan terkendala oleh Dinan. Pukulan tadi dari Dinan Javier masih terlalu jauh dari gawang Jordan Turtel. Apanya Paul Open pun mampu memainkan variasi apapun dengan mengganti hampir 5 pemain di pertandingan ini dibanding Indonesia hanya 2 pemain yaitu Muklis Handining dan juga kiper penjaga gawang Raffi Mudianto atau Paulo Sitangga. Iya, memang Open menempatkan 4 pemain belakang flat di situ. Ada pemain yang memang di pertandingan pertama dimainkan, Cameron Burgess, kemudian juga Galloway, ya, kemudian juga ada Stephen Gilligo menjadi kiper belakang untuk pertahanan. Terutama di lini tengah mereka juga banyak pergantian pemain rotasi dalam sebuah event turnamen yang seketat ini.
dibutuhkan untuk menjaga ritme atau mendapatkan peluang yang begitu maksimal. Bagaimana ketegasan wasit Abdurrahman Abdu untuk meminta diulang tadi bola agar berada dalam posisi yang tepat. Tendangan balik dari Australia masuk kepada Joshua Sotiro, namun bola terlalu jauh. Lemparan ke dalam buat Indonesia. Atau ada Putu Gede Juni Antara akan melakukan pendek di hadapan Dimas Darmono. Kembali pada Putu Gede, dicuri tadi oleh nomor punggung 14 yaitu De Silva Daniel Peter. Umpan yang tidak terarah dari Sahrul Kurniawan menjadikan lemparan ke dalam buat Australia. Oh, untuk Indonesia nampaknya Putu Gede tadi, Dinan Javier kurang cermat menguasai bola. Serobot atau dicuri saja oleh para pemain Australia. Ke belakang tadi Woodcock, ada Burgess, Grigor, Shane punya. Ke belakang dia para penjaga gawang Jordan Kurtel, ada Burgess lagi. Langsung depan Burgess, dipotong tadi. Intercept yang cukup bagus dari Sahrul Kurniawan. Ini bukan sedikit lebih baik, jauh lebih baik dibandingkan pertandingan pertama tuh. Betul, dari tempo ya, dari tempo kemudian ritme permainan, tinggal bagaimana variasi menyerangnya, kemudian akurasi passing-passing yang dilakukan sudah sangat baik. Penetrasi tanpa pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Dinan ya, yang selama ini selalu mengeksploitasi dari sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Ya, pemirsa harus hati-hati Indonesia dengan penjuru ini karena memang para pemain Australia mempunyai postur yang sangat tinggi atau lebih tinggi dibanding para pemain Indonesia. Dan acap kali para pemain Indonesia kesulitan dengan umpan-umpan silang. Tanpa Raffi Burdianto dan juga nomor punggung 7 yaitu Shannon Brady. Tendangan penjuru buat Australia, Daniel Peter lakukan sudah, gawang masuknya di sudut tadi, hampir saja, benar saja Bu, ya, kalah selalu, kalah para pemain Indonesia dengan umpan silang. Ya, harus berani duel, harus berani untuk mencoba untuk menghalau ataupun menghalangi para pemain Australia Untuk lompat Bu. Ya, intinya hanya sebatas lompat itu akan sedikitnya mengganggu para pemain Australia untuk enak menerima umpan dari sepak pojok. Lihat bagaimana pemirsa. Kemudian juga posisi ketika marking, jangan sampai hanya sebatas memarking lawan, tapi tidak melihat posisi gawang kita. Bahaya pemirsa. Bola yang kosong tadi didapatkan oleh Joshua. Bagus sekali. Polosi tangga, masih polosi tangga. Umpan terobosan, masuk kepada Ilhamuddin. Berdua dengan Galway. Tidak mampu nampaknya Ilhamuddin Armain. Ya, ada sedikit keterlambatan Bung Hadi kalau saya bisa katakan bagaimana Paulus Sitanggang sudah mendapatkan bola sangat baik, kemudian tinggal mendorong memberikan bola-bola tumpas kepada Ilhamuddin, sedikit terlambat. Lempar ke dalam Muhammad Fatur Rahman. Siapa yang akan diberikan? Sudah kepada Bungkus Hadining. Kosong nampaknya para pemain Indonesia. Untung saja kita lihat ada Putu Gede sliding bola tadi. Lempar ke dalam Woodcock tadi. Sudah pada Joshua Sotiro. Disergap tadi dengan sangat cepat oleh Putu Gede Juni Antara. Woodcock. Masih Woodcock. Siapa yang akan diberikan? Dipotong tadi oleh Putu Gede. Ada Borello. Argianto tadi sergap bola. Duel dari Polosi Tanggang dan juga nomor punggung 14 De Silva Daniel. Tangan bebas buat Australia.
Galway ke belakang pada Sam Dekunya. Ada Burgess. Hasil disergap tadi oleh Hargianto. Dekunya. Brown Jordan. Nomor punggung 14 Daniel. Masih Daniel. Masuk depan Saint Brady. Borello. Brady. Belakang ada Galloway. Dibuang tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Akselerasi yang dilakukan oleh Galloway. Ya, harus berhati-hati Bu, terutama lini tengah ya. Evan Dimas ketika mencoba Paul Sitanggang, ketika mencoba untuk melakukan pressing ya. Beberapa kali para pemain Australia begitu bebas, kemudian pergerakan tanpa bola tidak ada yang mengawasi atau memarking. Dan para pemain Australia juga terlalu enak untuk melepaskan umpan silang ke kotak penalti. Nah, intinya di sisi bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat menentukan. Bagaimana Putu Gede, kemudian Putu Gede yang berposisi sebelah kanan harus mencoba selalu menghalangi atau meminimalisasi crossing-crossing yang dilakukan oleh para pemain Australia, dan di sebelah kiri pun juga yang dilakukan oleh Sahrul pun seperti apa yang dilakukan oleh Putu Gede. Ilhamuddin Armain ke belakang daripada Muhammad Fatur Rahman. Ada Hansa Muyama Pranata. Sahrul Kurniawan. Paulo Sitanggang kembali ke belakang. Ilhamuddin Armain. Fatur Rahman langsung ke depan. Masuk kepada Muklis Hadining. Dipotong tadi oleh Serikunya. Ada Evan Dimas berdua dengan Galloway. Masih Evan Dimas. Tackling yang sangat cantik dari Galloway. Membuang bola tadi, Bung. Ya, masih sangat kesulitan ya para pemain kita, terutama untuk sedikit mampu masuk seperti di area pertahanan dari Australia. Jarak antara Evan Dimas, Paulo Sitanggang, kemudian Maldini juga masih belum sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Nampak penjaga gawang Jordan Turtel yang nampaknya mengalami kram, sehingga harus mendapatkan perawatan dari ofisial kesehatan yang sekrus. Di ajang AFC Australia bukanlah tim yang tidak diunggulkan, selalu menjadi favorit. Betul, 4 kali mereka selalu masuk ya, tahun 2010, kemudian juga 2012 ya. Grafik mereka pun juga sebenarnya juga sangat baik. Dari tahun 81 sampai 2013 mereka selalu masuk berkompetisi di Piala U19. Indra Safri, pelatih Garuda Muda Indonesia. Argianto langsung dia ke kotak penalti. Ada Dinan Javier, bagus sekali Dinan. Masih Dinan, Paulo Sitanggang ke belakang dia. Sudah kepada Putu Gede, namun menyentuh Joshua tadi. Dinan Javier dicuri oleh Joshua. Masih Joshua. Nomor punggung 16 Brown Jordan, Woodcock. Joshua ke tengah dia. Hampir saja terjadi salah pengertian di antara para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang, masih Paulo Sitanggang. Dan kiri dia ada Muhammad Fatur Rahman. Ilhamuddin Armain, masih Ilhamuddin. Evan Dimas Darmono, lebar dia ke kanan. Dinan Javier. Hargianto. Cemat umpan dari Hargianto. Langsung penerobosan. Ada Ilhamuddin Armain. Masih Ilham. Terlalu lama namanya Ilhamuddin Armain. Kehilangan bola Indonesia. Nomor punggung 16 tadi. Bantu pertahanan dari Australia. Umpan terobosan maksudnya kepada Shannon Brady. Hasil dipatahkan tadi oleh Putu Gede. Kuasai bola sepenuhnya para pemain Indonesia. Paulo Sitanggang langsung ke depan. Bagus sekali Ilhamuddin. Diburu tadi keluar dari sarangnya Jordan Turtel.
gagal dari dijangkau atau diraih oleh Ilhamuddin, bahwa umpannya cukup baik. Betul, ini yang saya katakan ya, bola-bola terupas. Karena para pemain kita, terutama Ilhamuddin, kemudian juga dari Ferdinand Jalian, dia punya kecepatan. Bola-bola terupas inilah yang sedikitnya mampu memberikan shock terapi untuk jaga gawang Jordan Turkel. Bekunya tengah dia masuk ke hasil dipatahkan oleh Dinan Javier. Peter kali Daniel de Silva, Gligor, Galloway, masih Galloway, bebas sekali Galloway. Ada Burgess, Joshua, sudah kepada Daniel, Woodcock, hasil dicuri tadi, bagus sekali. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 16 Bro Jordan terhadap Putu Gede. Ya, intercept yang sangat baik ya dari Ardianto yang inilah yang mereka harus upayakan, mencoba mengambil inisiatif, mencoba untuk melakukan penekanan, terutama untuk memenangkan lini tengah dari timnas kita. Kekuatan kita selama ini adalah bagaimana Ardianto, Paus Sitanggang ketika mereka mempunyai bola atau menguasai bola, kemudian pergerakan tanpa bola dari Evan Dimas yang selalu bisa mampu menyupport Ilhamuddin dan Dinan Javier. Bagus sekali Samuyama Pranata mampu membaca arah pergerakan dari para pemain Australia. Pergerakan dari Brandon Borrell tadi hasil diantisipasi dengan cantik oleh Hans Samuyama Pranata. Bola dikuasai oleh Putu Gede. Ada Sahrul Kurniawan, lebar dia ke kiri, pendek. Ada Hans Samuyama Pranata, langsung ke depan. Ada Ilhamuddin Armain, lalu jauh, lebih dekat dengan penjaga gawang Jordan Turtel. Ya, untuk Australia sendiri pun sebenarnya juga gaya bermain mereka juga gaya yang monoton, variasinya tidak begitu banyak karena mengandalkan kecepatan dari Brandon Borrello, kemudian Shannon Brady untuk sebelah sisi pertahanan dari Putu Gede. Silva tadi, Borrello, umpan terobosan berbahaya, dipatahkan dengan sangat cantik tadi umpan terobosan. Hampir saja didapatkan oleh Joshua Sotiro. Cantik sekali penjaga gawang Raffi Murdianto. Umpan terobosan dari Borrello pada Joshua Sotiro. Ya, sebuah tumpas yang sangat luar biasa, sangat baik, dan keberanian Raffi untuk keluar dari sarangnya memang sangat tepat. Samuyama Pranata berhasil mematahkan serangan yang dibangun tadi oleh De Silva, Ardianto, Evan Dimas, Paulo Sitanggang, masih Powell, lebar dia ke kanan, Putu Gede Juniantara, Dinan Javier berjemput bola, balik kepada Putu Gede, Ahmad Hargianto, Samuyama Pranata, Paulo Sitanggang. Ada Ilhamuddin, berhasil menguasai bola dengan baik. Ilhamuddin kada dicuri tadi atau dicocor saja oleh Galloway. Ron Jordan, ada Burgess, Woodcock, Burgess langsung sapu bola ke depan. Tidak ada rekan para pemain Socceroos Australia, sehingga mudah saja buat penjaga gawang Raffi Murdianto yang dicadangkan di pertandingan pertama karena memang menurut staf pelatih dari Indonesia bahwa Raffi Murdianto masih mengalami cedera bahu. Ya, memang menarik ya bagaimana komposisi para jajaran pelatih bahwa menempatkan pemain atau memilih pemain yang memiliki kebugaran 100% yang menjadikan selama ini perform dari para pemain Garuda Muda selalu dalam perform yang sangat baik. De Silva bagus sekali, masuk kotak penalti. Untung saja hasil dihadang oleh Hans Samuyama Pranata, dan umpan-umpan seperti ini dibahayakan. Betul, harus fokus tidak hanya sebatas melihat pemain, tapi juga harus menjaga atau kemiringan memposisikan diri ketika bertahan.
menempatkan badan kita antara gawang dan lawan. Ini adalah sebuah prinsip seorang pemain belakang itu ketika melakukan penjagaan dengan lawan. Tendangan penjuru buat Australia. Kembali waspada harus ditanamkan oleh para pemain Indonesia, karena para pemain Australia mempunyai postur cukup tinggi melebihi para pemain Indonesia. Nampak Joshua Sotiro akan melakukan tendangan penjuru. Lakukan sudah, tinggi datangnya, berhasil dipatahkan oleh Hargianto. Ada Da Silva, masih Da Silva berhasil dicuri oleh Ilhamudin. Masih Ilham, sendirian dia, siapa yang akan diberikan, berusaha dikejar oleh Dani Da Silva. Umpan yang salah kepada Evan Dimas, berhasil disergap tadi oleh Burgess, sehingga selamatlah pertahanan Australia dari serangan balik Indonesia yang sangat cepat. Garuda Muda Indonesia tentu sangat membutuhkan hasil kemenangan atau poin 3 untuk memperbesar atau menjaga peluang yang maju ke babak perempat final. Putu gede langsung kotak penalti. Ada Hadining, cukup mudah buat Burgess nampaknya. Shannon Brady, ada Borello ke belakang, ada Woodcock, Brown Jordan, Burgess, Kunya, Gligor, kapten ke-11, masih Gligor. Pelanggaran tadi nampaknya terjadi. Ya, menarik mengenai gaya bermain para pemain Australia. Di situ ada Gligor, kemudian Shannon Brady. Mereka hanya memainkan tempo, ritme, kemudian mampu sekali-sekali bermain flank atau ingin mendapatkan peluang-peluang dari bola-bola crossing. Ini yang harus dipadai oleh para pemain kita. Jadi Indonesia harus bisa memanfaatkan suhu panas yang ada di Myanmar. Betul, karena memang dengan kualitas dan kapasitas para pemain dari segi fisik ya, otomatis mereka juga sangat baik, sudah memenuhi standar untuk mampu bermain dengan level yang tinggi. Mereka harus memaksimalkan kecepatannya, terutama ketika sudah memasuki seperti dia pertahanan dari lawan. Galloway langsung ke depan, adalah pelatih Paul Ocon, pelatih yang bisa dibilang sebagai pemain cukup sukses di tubuh Australia, salah satu bintang Australia saat zamannya Mark Viduka juga ada Phil Mark. Ya, usianya masih muda ya, 42 tahun, pernah berbaju untuk Newcastle United ketika itu, dan digadang-gadang menjadi seorang pelatih muda yang memang punya potensi dan kapasitas. Galloway akan lakukan lempar ke dalam. Da Silva, ada Galloway, Gligor, lebar dia ke kiri, ada Woodcock, masih Woodcock, Joshua, lebar dia ke kanan, Brady, umpan silang berbahaya. Umpan-umpan seperti ini memang harus diantisipasi. Hampir saja tercuri oleh Brandon Borello. Ya, tempo ya, timingnya juga sebenarnya sudah sangat tepat. Tapi kembali ya, bagaimana keberanian dari seorang Raffi Budianto kembali mengantisipasi, timing begininya sangat baik, coba untuk menggagalkan sebuah umpan atau bola-bola silang yang dilakukan oleh para pemain Australia. Dinan Javier, ada Woodcock, dibuang kembali oleh Juni Antara. Lempar ke dalam saja buat Australia. Woodcock akan lakukan lemparan ke dalam. Terjadi salah pengertian di antara pemain Australia. Ada Hargianto tadi, Ilhamudin, Samuyama Pranata, Evan Dimas Darmono, kapten ke-11, kanan dia, ada Dinan Javier. Kontrol dan passing para pemain Indonesia jauh lebih baik dibanding pertandingan pertama. Betul. Kemudian ketenangan ya, mereka sudah berani untuk
lepas dari tekanan, kemudian juga mereka mencoba untuk bangkit. Tapi kembali, ketika masuk posisi pertahanan Australia masih selalu kesulitan, tidak begitu banyak variasi, terutama Evan Dimas dan Mukti Hadi. Belum menemukan formula yang tepat untuk menerobos jaring pertahanan. Ya, beberapa kali bola-bola trupasnya memang selalu mudah untuk diantisipasi oleh para pemain di belakang dari Australia. Fatur Rahman, masuk kotak penalti Fatur Rahman, Ilhamudin masih Hadi. Sergap tadi nampaknya oleh nomor punggung 6 Gligor, kapten kesebelasan. Sebuah akselerasi dan kerjasama yang sangat cantik dari para pemain Indonesia. Kembali kini antara Argianto, ada Evan Dimas Darmono. Mendapatkan tempo pemain para Indonesia. Muklis Hadiding, masih Muklis. Siapa yang akan diberikan? Masih Muklis Hadiding, terlalu lama. Evan Dimas, ke kiri dia, ada Paulo Sitanggang, terlepas nampaknya dari sergapan nomor punggung 16 Brown Jordan. Masih Brown Jordan, untung saja tidak cermat tadi para pemain Australia. Ada Evan Dimas Darmono, masih Evan Dimas langsung ke depan. Ada Ilhamudin Armain, ada Sengan Kuya tadi. Hasil patahkan para pemain Australia. Ya, ini berbahaya ketika para pemain dari Indonesia, Paul Sitanggang mampu menciptakan peluang tapi tidak mampu untuk mengambil satu keputusan. Bola mampu direbut oleh para pemain Australia dan serangan balik. Masih terlalu menolak para abang striker Indonesia maupun tadi ini. Iya, pergerakan tampaknya. Betul. Kemudian permainan 1-2-nya juga begitu tanggung ya. Evan Dimas sudah menunggu untuk bisa menerima umpan, tapi kembali lagi selalu gagal atau kehilangan momentum. Sedikit kebingungan. Ya, masuk sepertiga area pertahanan Australia. Tidak ada keputusan, tidak ada decision yang harus dilakukan oleh Ilhamudin. Kemudian juga Dinan Yadian Yafir berapa kali selalu mengalami kesulitan dan terlalu lama memegang bola. Galloway, bek kanan Australia. Lempar ke dalam, buat Australia namanya Galloway. Ada Sam Brady, masih Brady, berhasil diawasi dengan sangat cantik tadi oleh Muhammad Fatur Rahman. Tendangan gawang saja buat Indonesia. Adalah penjaga gawang Raffi Murdianto. Satu menit lagi di waktu normal, pertandingan akan segera berakhir. Bagus sekali Muklis hari ini. Dinan Javier, masih Dinan. Ada Hargianto, melempar dia ke kanan. Bagus sekali ada Dinan Javier. Oh, Ilhamudin bertukar posisi. Ilhamudin Armain, masih Ilham. Shooting tadi, berhasil pada kali Sengan Kuya. Sedikit ada variasi di Keberanian ya, keberanian dari Ilhamudin tidak hanya melakukan penetrasi, tapi sedikit bolanya dijauhkan dari lawan untuk dia mendapatkan celah melakukan shooting. Itu sayang, shootingnya masih begitu lemah. Ya, diperlukan ya pemain-pemain yang pintar seperti Ilham. Bagaimana ketika terjadi kebuntuan, dia mencoba untuk berpikir bagaimana memaksimalkan peluang yang dia miliki untuk bisa memberikan hasil yang sangat maksimal. Butuh gede, ada Hargianto. Kurang cermat tadi Dinan Javier untuk mengontrol bola. Gligor tadi kepada Joshua Sotiro. De Silva, ada Burgess, masih Burgess, De Silva, Sengan Kuya, kapten kesebelasan Gligor, Christopher Gligor, langsung dia ke kiri, masuk dia kepada Joshua Sotiro, namun tidak ada rekan dari para pemain Australia yang ada di posisi di mana Gligor tadi memberikan umpan lempar ke dalam buat Indonesia. Juni Antara, kutu gede, langsung dia ke depan. Ada Dinan Javier, masuk kepada Paulo Sitanggang, berhasil di posisi para pemain Australia. Sengan Kuya, bagus sekali Kuya. Brown Jordan, The Sam Brady, berbahaya. Masih Brown Jordan, shooting. Untung dan beruntung. Walaupun cukup bebas dia untuk membawa bola dengan sangat leluasa. Iya, kembali ya, Fatur Rahman harus sigap ketika mau mengintercept para pemain dari Australia. Karena dengan begitu kesalahan yang dilakukan oleh Fatur Rahman, dia
tidak bisa mengantisipasi dengan baik dan sedikit longgar untuk pertahanan dari timnas Garuda Muda. Masih 0-0 Indonesia Australia. Ada babak penyisihan maksudnya putaran final AFC Cup Under 19 di Myanmar 2014. Argianto kanan dia pada Putu Gede, langsung ke depan. Terlalu mudah para pemain Indonesia dalam bola. Ya, trainingnya tidak begitu baik ya yang dilakukan oleh Kusning ya. Dinan Jafriar. Indonesia melakukan lemparan ke dalam Putu Gede. Siapa yang akan diberikan? Ada Dinan Jafriar. Lepas dengan cukup mudah nampaknya untuk kehilangan bola para pemain Indonesia. Nampaknya para pemain Australia pun lihat saja Bu, sudah mulai agak Ya, dari tempo permainan pun sebenarnya mereka juga tidak memainkan tempo yang begitu cepat. Mereka hanya memainkan betul ball possession yang sangat-sangat baik, lebih matang, kemudian sekali mencoba untuk melakukan bola-bola terupas yang selalu membahayakan gawang Raffi Murdianto. nampaknya mereka pun ingin menghemat tenaga Bu, untuk memporsi banyak keringat yang keluar di pertandingan ini. Ya, hanya Grigor ya yang sering melakukan penetrasi, melakukan untuk membuka ruang pertahanan dari Garuda Muda, walaupun itu benar hanya sesekali. Evan Dimas Darmono, Samuyama Pranata, kembali dia pada Evan Dimas. Putu Gede, depan langsung ada Ilhamuddin Armain, masih Ilham. Pelanggaran nampaknya dilakukan dari Grigor terhadap Ilhamuddin Armain. Evan Dimas Darmono, Paulo Sitanggang, bagus sekali kerjasama di antara dua pemain. Ada Fatur Rahman, masih Fatur Rahman, Dinan Jafriar. Terlalu mudah diserang saya Indonesia. Ya, terlebih Dinan ya, hampir setiap menguasai bola selalu kalah duel, kemudian juga koordinasi kontrolnya pun juga masih jauh dari kaki. Muklis Hadineng, masih Muklis, sudah kepada Dinan Jafriar, namun sayang bola tadi lepas. Dengan format permainan seperti ini, seharusnya striker bisa menjadi tembok yang kuat Bu. Betul, apalagi dengan kecepatan yang dimiliki oleh Ilham ya. Beberapa kali dia mencoba untuk melakukan penetrasi dari sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Ketika temunya tipikal target man, itu sangat luar biasa. Ada sound berbahaya, Joshua, shooting dari Joshua, untung saja masih bisa dihalangi oleh Sahrul Kurniawan dengan Joshua Sotio. Ya, peluang yang pertama ya, itu oleh Joshua itu. Baru Putu Gede selama ini memang sangat baik dalam bertahan dan jarang sekali untuk membantu melakukan overlapping. 2 menit tambahan waktu di babak pertama. Masih imbang 0-0 Indonesia Australia. Woodcock, masih Woodcock. Bentur tadi Ilhamuddin. Masih Woodcock. Joshua. Bali lempar ke dalam buat Australia. Nampaknya Australia masih cukup beruntung dengan mendapatkan kembali lemparan ke dalam. Sekarang giliran Indonesia untuk mendapatkan lemparan ke dalam. Putu Gede langsung depan kepada Ilhamuddin. Masih Ilham, bukan sebuah pelanggaran. Argianto, ada Evan Dimas. Evan Dimas, masih Evan, siapa yang akan diberikan? Muklis Hadineng, masih Muklis. Dinan Jafriar, Argianto, masih Argianto. Paulo Sitanggang, lebar di kiri pada Muhammad Fatur Rahman. Masih Fatur Rahman. Tidak ada variasi Bung ya.
Itu yang saya katakan ya, selalu monoton, kemudian juga hanya mengandalkan kecepatan dari Hamudin, kemudian juga Dinan Javier. Paulo Sitangga, syuting langsung. Itu mudah buat penjaga gawang Jordan Kurtel yang mempunyai postur cukup tinggi atau sangat tinggi, Bung. Ya, menarik tapi ya, insting keberanian yang dilakukan oleh Paulo Sitangga. Walaupun bukan dengan kekuatan kaki kirinya, dia mampu melakukan bola pressing, tapi dengan sangat mudah. Jordan Kurtel mengantisipasi atau menangkap bola yang disusun oleh Paulo Sitangga. Dan pemirsa, baru saja tadi wasit Abdul Rahman Abdul dari Qatar membunyikan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak pertama. Dan pemirsa, skor Indonesia